Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 36, Amarah Devi. Oh iya, kok tumben pulang cepat? Tanya Devi. Aku mendapat laporan kalau Michelle ada di sini, jadi aku segera pulang, jawab Chiko. Oh, jadi karena wanita itu kok pulang cepat? Iya, memangnya ada yang salah? Tidak ada, balas Devi kesal. Terus, kenapa wajahmu ditekuk seperti itu? Kau pergi sana sama wanita itu, bukannya kau pulang karena dia, ucap Devi sambil mendorong pelan tubuh Chiko. Kau cemburu ya? Chiko menggoda Devi. Tidak, siapa bilang aku cemburu? Terus, kenapa wajahmu memerah? Bilang saja kau cemburu, tidak usah gengsi, ledek Chiko. Tidak, aku tidak cemburu, paham? Ya sudah, istirahatlah, aku akan menemanimu di sini. Sementara di kamar Michelle, aku tidak terima semua ini. Bagaimana mungkin Chiko menyukai gadis seperti itu? Ucap Michelle. Kau harus bisa membuat Chiko membencinya. Lagi pula, kau yang lebih layak jadi istrinya, ucap Fiona. Kalau kita tidak bisa membuat Chiko membencinya, kita harus melenyapkannya, ucap Michelle licik. Chiko mengelus rambut Devi hingga tertidur. Suara dengkuran halus Devi membuat Chiko merasa nyaman. Chiko membiarkan Devi tertidur menutupi tubuh Devi dengan selimut. Kini Chiko menuju ke ruang makan sambil membawa laptopnya dan meminta pelayan untuk menyiapkan makanan untuknya. Kedatangan Chiko ke ruang makan memang terkesan jarang, bahkan tidak pernah sama sekali. Pelayan yang melihat itu kini terdiam dan tertunduk. Kedatangan Chiko dan Devi memang jauh berbeda. Saat Devi datang, seluruh pelayan akan memberikan senyuman terbaik mereka, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Lain halnya dengan Chiko, yang kedatangannya membuat bulu kuduk setiap yang menatapnya merinding. Mengapa kalian semua menatapku seperti itu? Tanya Chiko kepada seluruh pelayan yang ada di dapur. Tidak tuan, ucap salah satu pelayan. Kalian seperti melihat hantu saja, cetus Chiko kini duduk di meja makan. Kenapa tuan kerja di sini? Tidak seperti biasanya, ucap Ricky kini duduk di bagian sisi tempat Chiko duduk. Saat Chiko dan Ricky sedang asik menikmati makan sambil bekerja, tiba-tiba Michelle datang dengan pakaian terbuka hingga memperlihatkan belahan dadanya. Michelle mendekat ke arah Chiko lalu memeluk Chiko dari belakang. Cepat sekali kau bangun, ucap Chiko yang masih fokus pada laptopnya dan mengira bahwa itu Devi. Michelle hanya tersenyum tanpa sepatah kata. Devi yang kini terbangun kini merasa lapar. Ia bergegas menuju ruang makan. Dengan memainkan ponselnya, ia berjalan menyusuri koridor menuju ruang makan. Devi yang menjadi penyanyi dadakan kini bernyanyi riang sambil berjalan menuju ruang makan. Dek. Devi membulatkan matanya melihat pemandangan di ruang makan. Rahangnya mengeras dan hidung kembang kempis tatapan tajam. Jika dilihat dari kacamata kemarahan, maka dari hidung dan telinga Devi mengeluarkan asap. Giovanni, teriak Devi keras, bahkan membuat seluruh pelayan dan pengawal menatap Devi. Devi? Chiko terkejut melihat Devi ada di hadapannya. Ia kemudian langsung berbalik melihat ke belakang dan lebih kagetnya lagi melihat Michelle yang ada di belakangnya. Dengan spontan, ia menghindar dari Michelle. Apa yang kalian lakukan? Ucap Devi menatap tajam. Aku tidak melakukan apapun, aku hanya bekerja di sini karena takut membangunkanmu di kamar. Dan aku kira yang memelukku dari belakang itu kau, jelas Chiko kepada Devi. Sedangkan Michelle tersenyum miring melihat mereka. Bagaimana bisa kau tidak tahu kalau itu aku, sedangkan aku dan dia sangat berbeda, ucap Devi membulatkan matanya. Dan kau wanita tidak tahu diri, sini kau, sambungnya sambil mendekat ke arah Michelle dengan penuh emosi. Ia menarik rambut Michelle sehingga Michelle meringis kesakitan. Ah, sakit,
Ciko, tolong aku. Wanita ini sudah gila, bekik Michelle. Ada apa ini ribut-ribut? Teriak ayah Ciko yang baru saja tiba. Ayah, lihat yang dilakukan wanita gila ini, ucap Michelle. Apa yang kau lakukan pada Michelle? Maaf ayah mertua yang terhormat, tolong bilang sama wanita kurang ajar ini untuk tidak mengganggu suami orang. Oh iya, aku lupa. Anda yang membawanya ke sini untuk menghancurkan rumah tangga saya. Beraninya kau berbicara seperti itu, ucap ayah Ciko kini mendekat ke arah Devi. Seharusnya Anda sebagai orang tua memberikan yang terbaik untuk anaknya, bukannya malah menghancurkan dan merusak masa depannya, ucap Devi menatap tajam ke arah ayah Ciko. Berani sekali kau mengajariku, ucap ayah Ciko ingin menampar pipi Devi, namun Ciko menahan tangannya. Jangan sentuh dia. Sudah cukup kau menyakiti ibuku, jadi jangan ganggu istriku, ucap Ciko menghempaskan tangan ayahnya. Terima kasih.